kalau tarik mundur lagi nih Bang, kalau tadi ngomongin clash-clashan, kalau misalnya kita mau nanya dari dua band ini nih, Artificial sama Jun Van Gang Fu, clash ada nggak sih clash sama band-band sesama band gitu? Ada nggak? Ketemu lagi di Ngopi edisi ke 5.500. Setelah sekian lama kita vakum, akhirnya balik lagi bersama gua Fani dan teman gua Paul Sigi pen. dan bersama dua bintang tamu kita kali ini paling keren di masanya dan masa kini juga. Oke, dia ada Bang Boris dari Artificial sama Bang Dawo dari Jun Van Gang Fu dan Authentics juga. Oke, langsung aja nih tanpa berbasa-basi Pak RT, monggo. Oke. Pertama buat Bang Dawo dulu nih. Gitu. Apa kabar, terus apa kabar juga Jun Van Gang Fu-nya? Kabar baik. Kabar baik. Semuanya juga baik. Teman-teman di JFWF juga baik. Cuman Jun Van Gang Fu-nya sih ya sampai saat ini masih vakum. Nggak bubar tuh ya? Bubar sih enggak, cuman males aja. Vakum. Jadi ya hitungannya inilah vakum aja sih. Vakum. Terakhir manggung? Terakhir manggung 2004 awal mungkin, 2004 lah. Gue masih SD. Udah kawin belum tuh? Gue masih SD. Oh, masih. 2004 16 tahun lalu ya. 16 tahun lalu. Kalau sama sekali ya, dari 2004 nggak ada. Enggak ada. Bang, ini kita ingin Oh iya. Enggak apa-apa. Kalau Om Boris gimana Om Boris? Sponsor. Enggak apa-apa, kan kita bukan SCTV. Om Boris gimana? Apa? Apa Doanya. doanya? Ya, itu kabarnya gimana? Kalau misalkan Tradisi. nanyain Artificial kemarin tuh udah nanyain beberapa banyak kan dari ini. Mas Bobi. Pak Bobi, ya. Bobi. Udah gue cabut aja. Jangan. Kita mau nanya sisi lain aja. Iya. Kayak misalkan sekarang kita mau nanya ini, apa kabar Artificial. Revival Records? Oh, Revival Records. Revival Records ya begitulah. Gitu gimana? Lagi vakum juga. Oh, vakum. Soalnya zaman-zaman itu emang Revival Record 2004 ya kalau nggak salah, 2006 ya, 2000. Tapi konsepnya nggak dari 2004 atau 2005 nggak. Itu emang dari 2006 bikin acara ya, sempat bikin acara, terus bikin newsletter juga nggak sih? Newsletter kan ya. terus akhirnya jadi label juga. Jadi label juga. Bikin kompilasi. Sempat bikin kompilasi. Kompi susu juga. Itu acara pertama Revival apa sih Om? Dari awal emang Return of the Boys. Return of the Namanya, Boys. The Boys. Itu sampai ke berapa? Wah, gue nggak pernah gue nomorin tuh posternya tuh. Gue cuma ingetnya sih satu, kayak gue yang ingetin sih karena gue yang sering ada di situ kan ya, sering nonton kan 1, 2, 3 ya kalau nggak salah ya, sama tribut tututon. Oh, kompilasinya. Enggak, Apa ya? acara-acara kan tribut tututon kalau nggak salah Acara sih sih banyak kan, sebulan sekali. sebulan sekali ya. Sekali dulu dari dulu. Emang banyak lah ya. Bingung. Iya, bingung. Banyak ya. Jadi emang Return of the Boys itu awalnya ya karena emang kondisi saat itu kan dari pelaku skena ska tidak ada wadah buat main ya. Tuh inspirasinya sih memang dari apa yang dibikin sama anak Warriors gitu, Skanking Agogo. Mas Skanking Agogo itu kan lebih ke setahun sekali eventnya. Gue pikir wah kayaknya seru juga ya kalau misalnya event kayak gini adanya sebulan sekali gitu. Karena emang saat itu juga udah mulai banyak komunikasi ke teman-teman juga. Gue ketemu Dawo juga waktu itu kan. Terus dia bilang mau bikin Authentic juga. Terus alas kaki masih ada terus Javanian, terus ada Healthy Body juga masih ada. Sekali juga lagi mau bikin album juga saat itu. Nah akhirnya ya wis dengan modal nekat ya. Modal bokis-bokisin kafe aja gitu. Gue nggak punya duit gitu kan, gimana caranya bisa bikin acara? Ya udah, gue kanvassing, gue cari-cari kafe gitu, gue minta hari yang sepi, terus gue bilang wah tenang aja, komunitas K banyak, rame, lu lihat aja gitu kan. Tapi ya gitu, gue nggak punya duit nih buat nyewa. Ya udah nggak apa-apa deh, kita kasih hari yang sepi deh. Yang penting gue butuh venue sama alat. Tuh.
Ya udah akhirnya kejadian tuh acara pertama. Ya udah rame. Emang pada ini kan mungkin nanti banget kan, kan kayak gitu. Setelah sekian lama hilang itu. Terus ya udah tiket juga kan murah, terus rampangan juga maksudnya ada yang 10.000 sih waktu itu sih. 10.000, terus ada yang bayar 20.000 udah 3. Ada yang kolekan dulu Kayak piring. Bang ada segini doang nih bang, masuk bang gitu. Masih tuh tahun masih. Iya kan masih ke bawah ya zaman dulu ya. ya. Itu kolekan gocap itu 20 orang. Pakai yang penting rame dalam gitu kan. Ya udah karena emang harinya juga hari sepi, mereka senang-senang aja yang punya kafe gitu kan. Biar lanjut. Terus ada kasus pindah kafe lagi. Itu biasanya lebih gara-gara apa sih kasus? Lebih gara-gara apa sih? Berantem gitu. Ya, entah berantem, entah yang keramaian tapi nggak ada yang jajan. Itu udah bahan paling standar. Itu emosi panitianya apa gimana tuh? Iya, gue mah nggak emosi, karena gue nggak nyari profit juga, cuma kan tanggung jawab gue kasih venue-nya gitu kan. Begitu susah acara, deg-degan tuh gue mau laporan tiket tuh. Tiketnya segini, kurang, tadi rame mas, tiketnya cuma segini. Iya emang segini. Akhirnya gue dikeluarin. Itu sempat berapa kali ganti kafe sih? Emang setiap ini ganti terus ya? Misal satu edisi satu, edisi dua enggak? Tadinya sih awalnya tuh di Colors Cafe. Colors. Iya, di samping Jaya Pub tuh. Tahun berapa tuh bang? 2006. Tuh. Ya band-band awal ya ini Authentic. Si Fiska sekali, terus Stefania, Alas Kaki. Emang pada saat itu emang masih belum banyak yang aktif. Nah, akhirnya gue pikir gimana ya, maksudnya kayak biar ada variasi lah bandnya. Gue bikin Zain tuh, terus gue tulis kalau lo punya band, lo bisa hubungin gue di sini. Nah dari satu-satu tuh mulai tuh ngontek, keyboard ngontek, gitu kan, terus Ultraska gitu ya? Apa? Ultraska sempet. Ultraska sih ke sini keyboard, terus apa namanya, Denny Suban dulu tuh Running Circle. Bener sih. Band kita. Nah, tapi itu kan memang udah salah satu Band kita Apa siapa? tuh? Sempat punya band loh sama dia loh. Sebutin dong. Sama beliau. band in-house itu. Iya. Lord Apa Augusto namanya? itu, Lord Augusto Tropical Vibration. Oh, Tawa. Band reguler ya. Ya kan ada yang punya ini aja kan. Ajak Boris biar bisa main di situ gitu. Band cuma 3 nih, Lord Augusto main. Tapi ada dokumentasi nggak sih pada saat itu? Sampai sekarang masih nyimpen nggak gitu? Gue dulu cuma 2, jadi kayak Nggak ada. yang satu jaga tiket, yang satu jaga siapa yang mau moto. Audisional gitu siapa tuh mau foto nggak ada juga? Ada anak-anak sih ada. Ada. Aja. Biasanya dulu Tini itu yang main. Sempat dari apa namanya foto-foto anak-anak, sempat ada punya kamera bagus, terus sempat fotoin. Tim yang out ini Innocenti. Tini, Innocenti, terus si Windra Blue Beat. Ada aja lah anak-anak yang pada dokumentasi gitu. Berarti emang hancurnya gara-gara nggak ada yang jajan. Nah, Ya. message nih besok kalau bikin acara, tolong jajan, ya, biar bisa beli tiket bayar. beli tiket bayar, Support. Iya, Jangan jangan itu tanggung jawab yang punya. bayar 1 minta masuk ke 10, jangan. Yang udah gitu kan. Terus dari kecil kita diajarin begitu dilakuin. Naik kereta api boleh naik dengan betul. Diajarin begitu dari kecil. Terus itu bang kalau Jun Van Gangku gimana? Dokumentasi masih ada sampai Dokumentasi ada, cuman formatnya mungkin karena kita istilahnya gue nggak mau nyebut lawas ya, atau klasik lah. Awas. Jadi kita kayak misalkan untuk visualnya mungkin dari klise. Negatif film iya. kan. Sekarang namanya negatif film. Asa berapa? 100 200 orang dulu nih omongannya nih. Pokoknya masih kayak gitu. Terus sama apa namanya? Videonya pun masih di itu apa namanya? Handicap yang gede-gede bukan yang kecil-kecil. Iya. Itu dia, makanya sekarang kita kendalanya adalah kalau mau ngeliat lagi ya mau nggak mau harus nyetak klisenya dulu, sama mau ngeliat itu udah nggak ada playernya. Mesti di convert dulu. Masih ada. Kalau tulisannya udah jamuran. Ada sih masih ada, cuman ya apa namanya, ya kita nggak tahu itu yang mana gitu, karena lemahnya kita nggak ditanggalin atau apa segala macam, jadi kita nggak tahu, pokoknya cuma tahu ini panggung di mana, tapi ya
nggak tahu tanggal tahunnya nggak tahu. Gitu. Itu kebentuk tahun berapa itu kebentuknya? Junfan Gangfu. Junfan Gangfu kebentuknya 96 akhir lah. 96 akhir. Pokoknya begitu kita lulus SMA. Gue umur Pas lulus SMA tuh. Masa? Iya, gue umur setahun. Lab school ya. SMP. Lab school karena sebagian besar tiga orang personilnya dari lab school. Biasanya nggak. Tapi emang bandnya emang dari lab school. Maksudnya emang kebentuknya emang dari lab school dulu baru nanti narik yang Jadi lain. band awalnya tuh sebelum jadi Junfan Gangfu namanya Lunchbox. Lunchbox. Lunchbox bawain punk rock lah. Pasti. Awalnya emang dari punk rock. Terus begitu lulus SMA masih dengan orang yang sama ganti konsep yuk. Maksudnya ngebandnya waktu itu kan lagi modelnya skapang kan, lagi third wave. Ya udah kita coba bikin band lagi gitu. Kebetulan ada beberapa teman yang emang beda sekolah waktu itu, kenal juga sih temennya si ini temennya sini. Udah akhirnya diajak main nyoba bikin lagu ngeband, ya udah akhirnya jadi. Nguliknya dari mana sih? Kan zaman itu kan emang tadi Sulit. kayak yang bilang kan media terbatas, apa-apa juga terbatas, sampai budget juga terbatas. Nah maksudnya yang bisa kepikiran gitu kok bawainnya ska gitu, padahal tren waktu itu bukan ska kan. Kan banyak, ada punk, ada mungkin band-band yang lain gitu. Jadi kita dulu ada temen udah almarhum sih sekarang. Jadi dia punya dia emang suka beli CD online. Zaman dulu kan masih susah tuh, tapi dia ngimpor CD terus gitu beberapa kali, entah itu metalan atau pokoknya CD luar ya. Dia termasuk salah satunya beberapa CD itu CD ska. Nah kebetulan kita waktu itu lagi nyari konsepnya aja, pengen bandnya kayak apa gitu. Kebetulan ketemunya si Real Big Fish sama waktu itu ya Severis, Goldfinger kayak gitulah, ketemunya kayak gitu. Oh itu yang dibawa si almarhum itu ke anak betul. gitu. Jadi kita dengerin apa segala macem sampai akhirnya ya udahlah, yuk kita bikin kayak gini ya udah. Sementara untuk historinya kita belum ngulik, jadi cuma lebih kepada referensi buat dari musiknya aja. Gitu. Influence aja. Manggung pertama di mana? Manggung pertama itu di lab school. Di kandang sendiri dulu ya. Itu animonya waktu itu gimana dengan musik warna baru gitu yang orang-orang juga nggak begitu banyak tahu kan? Itu animonya gimana sih? Apa cuma Apa cuma diliatin? Iya, cuma diliatin dan emang pada waktu itu kan waktu itu kita pensi, tapi lebih kepada pensinya kayak bukan yang untuk umum. Jadi skopnya cuma internal gitu. Jadi yang nonton ya anak-anak teman-teman murid-murid lah, maksudnya murid-murid lab school gitu. Udah Murid-murid lo ya. Ada kelas. Cuman ya udah, ya cuman hore-hore aja gitu tuh, nggak Daripada digebokin. tangan nggak. Dia pakai baju sekolah tuh? Enggak lah, kan udah lulus. Berarti udah pakai Hawaiian gitu? Waktu itu seketemunya baju aja sih, namanya kita punk rock begitu. Ada yang kita pakai main ya pakai manggung gitu juga. Gitu. Sempat nggak sih dapat kalau misalnya anak band kan, wah cool nih ada cewek-cewek SMA gitu, adik kelas atau kakak kelas atau sama-sama satu sekolah, bang. Ya. Kalau itu iya sih ada beberapa. Susah orang ganteng. Ada. Ininya aja tuanya aja ganteng, apalagi mudanya coba. Nggak jadi musisi juga ada. Ini Ada mulu. di tahun umum Mas. Nggak laku. Udah nggak laku saya. Gitu ya maksudnya kayak mereka mungkin mengapresiasi aja lah lebih kepada itu, dan kita juga ya nggak semuanya kita deketin gitu. Maksudnya kita juga seneng juga untuk kalau misalnya mereka mau ngobrol-ngobrol ya kita welcome gitu, nggak semuanya di speaking juga. Kayak gitu lah. Terus kan waktu itu kan sempet ya nih manggung bareng nih, sempet kan manggung bareng satu panggung gitu. Sempet tegur-teguran dulu nggak sih? Apa udah kenal sebelumnya bagaimana? Enggak. Tapi nggak ada tegur-teguran. Kok padahal sempet berdiri terus satu panggung tuh. Soalnya kan dulu emang Jakarta ya gitu ya, pokoknya kayak timur, selatan, barat gitu kan. Nggak kayak sekarang gitu kan, ada ngeblend gitu. Biasanya kan kalau habis manggung, bro keren. Kadang-kadang ada begitu. Cuman kan kadang-kadang kalau pas momennya nggak berbarengan, misalnya Gangfu main jam berapa, aku main jam berapa, terus nggak ketemu di venue-nya. Emang biasanya kalau habis manggung pulang apa gimana sih?
Kalau gue waktu itu sih pulang. Habis manggung pulang? Nggak nonton band lain? Biasanya kan habis manggung kan, ntar dulu deh kita nonton band ini dulu atau band itu dulu gitu. Sempet nggak sih kayak gitu? Kalau Junfan Gangfu pada waktu itu kebanyakan manggungnya sudah di terakhir. Jadi kalau gue begitu kelar manggung udah nggak jadi ditonton lagi. Itu udah band terakhir tuh. Iya. Tapi kita masanya masih banyak tuh kalau terakhir gitu biasanya. Iya, tinggal yang mau nonton Junfan Gangfu doang. Justru yang biasanya dulu malam ya. Iya. Maghrib tuh rame. Tapi sebelum punya album itu, sebelum join sama label, nah itu sempet nggak sih, maksudnya ada orang-orang yang suka gitu emang nonton terus besok datang lagi buat nonton atau besok datang? Ada. Jadi sampai se-hype-nya ska pada saat itu, pada saat era-era 2000-an itu, sampai gue dikontrak sama Lamborghini Cafe. Waduh. Jadi seminggu sekali main di situ. Tahun? Sebelum punya album sih sebenarnya itu. Oh 97. Oh 97 ya. 99. Punya album tahun? 2000. Enggak, sorry, 99 pertengahan itu rilis. Sebelum punya album tuh 99 awal, gue sempat main di Lamborghini tuh hampir 6 bulan. Jadi selama 6 bulan seminggu sekali gue main di Lamborghini. Reguler. Tapi buat lagu-lagu ska. Jadi lagu sendiri sama lagu cover gitu. Jadi kayak band cafe aja gitu. Tapi emang di situ emang belum punya, maksudnya ada rekaman apa atau cuma ngerilis demo single yang ngeraw atau gimana gitu? Belum. Demo single udah. Jadi ada satu lagu yang kita rilis waktu itu untuk radio. Untuk radio. Jadi sebelum masuk ke label kita udah punya single satu di radio, udah sempat diputar di radio. Radio apa tuh? Macam-macam sih di Prambos diputar. Sempat di Prambos. Di radio-radio gede diputar juga. Karena kebetulan ada beberapa kawan kita yang emang anak radio juga waktu itu, jadi ya minta tolong gitu. Cuman ternyata animonya oke gitu. Jadi ya udah seperti itu. Tapi apa sempat habis itu sempat apa nyebarin demo itu ke label-label gitu? Ya, jadi sembari kita kasih ke radio-radio, kita juga kasih ke label-label. Kebetulan ada beberapa label, ya pokoknya hampir semua label kayaknya yang kita tahu kita kasih gitu. Oh, sampai dari label kecil sampai label besar gitu. Itu yang album Naga 2000. Singlenya? Oh, singlenya. Jadi EP, jadi cuma 3 lagu. Yang benar-benar ditulis sendiri dengan, maksudnya nggak yang apa ya, kalau misalnya namanya rekaman kan kita dikejar deadline tuh, ya kan, yang benar-benar direkam satu, yang benar-benar dikonsepin gitu. Itu apa aja sih sebelum muncul di album? Ya paling cuma ada 2 lagu, 2 atau 3 lagu gitu. Apa tuh? Yang semua berantakan, terus Skuter Lambretta sama satu lagi apa ya? Bruce Lee. Bukan, Bruce Lee itu terakhir. Satu lagi aku lupa. Udah lama. 20 tahun kan. Masa ini kan. Tata gue lihat. Oh itu. Nah tadi lu ngomong tuh Skuter Lambretta tuh. Nah Skuter Lambretta tuh emang di zaman itu baik artificial maupun Junfan Gangfu ya. Kan emang tuh ada di covernya tuh ada Vespa di artificial dan di Junfan Gangfu ngebahas tentang Skuter Lambretta. Itu emang udah main Vespa atau gimana sih? Kalau ini album lo ada tuh gambarnya lagi di Vespa. Tapi kan Iya, kalau di gue emang awalnya punya Vespa tapi nggak diseriusin. Jadi emang pengen punya gitu, sempat beli Vespa super seharga 600.000. Anjay. Sekarang di 9.000-an tuh gitu. Tahun itu emang harganya segitu. Ketipu lah gitu, hitung-hitungannya ketipu. 600.000 Ketipu 600.000. Gitu. Punya gitu, terus kebetulan lihat ya waktu itu gue lupa entah di video klip atau di media majalah gitu ya, gue nggak tahu, lupa. Pokoknya pernah lihat sih wujudnya si Lambretta itu, kok kayak Vespa tapi bukan Vespa gitu kan. Waktu itu emang belum ngerti karena belum banyak referensi kan, dan juga belum tahu historinya, jadi kebetulan pengen teman tahun doang namanya Lambretta gitu. Ya udah, sampai akhirnya saking pengennya gue bikinin lagu gitu. Obsesi. Berarti lirik lagu itu bukan pas kejadian lo lagi bawa Lambretta, itu kan liriknya ada yang kejebur got, diomelin nyokap bokap lagi itu gitu. Mimpi ceritanya mimpi gue kalau punya Lambretta gitu. Kejebur got mimpinya. Untung nggak mimpi kalau spare partnya nggak taunya mahal kan, nggak taunya nggak ada di Indonesia, impor dulu gitu. Kalau artificial gitu gimana? ya pikirannya. Artificial gimana?
Rangga sih yang tadi gue bilang drummer gue tuh emang dia suka sama Vespa. Terus ya awalnya sih karena emang suka kayak ngeliat visualisasi apa namanya ska, terus orang dandan ska terus naik Vespa kan, sebutin cewek, bukan foto tapi gambar. Wih kayaknya Vespa lihat nih mas ska nih. Nah, cuman karena emang pada saat itu yang mampu beli Vespa cuma dia. Itu ketipu juga ya, mahal ya saat itu ya. Ketipu juga tuh. Ya buat yang kita belum gawe Iya, mahal. Terus akhirnya udah dia punya tuh, oke, gua di airbrush, kotak-kotak, putih segala macem. Ya udah akhirnya masuk ke si cover album itu. Itu emang sengaja buat foto session karena dia kan di list itu kan dilihat tuh ngedress semua kan, jasa, pakai vest gitu kan. Foto di situ emang udah dikonsepin apa emang spontan aja abis manggung itu ada Vespa, foto bareng personil Itu gitu. spontan. Spontan. Iya, itu bukan buku itu. Iya. Awas. Momen. Ntar nggak jadi ngopis dong, ngomeng. Udah spontan. Itu bukan foto buat album sebenarnya. Emang itu kalau nggak salah mau berangkat manggung deh. Oh udah manggung. Tapi itu motor si Rangga itu. Motor asli. Bukan Berangkat manggung udah serapi itu. Iya. Naik motor, naik motor gitu ya. Naik motor sama mobil kijang. Oh. Oke, settingan gitu. Vespa main mobil kijang dulu tuh. Makanya yang ada di situ kan fotonya mobil kijang. Iya ada mobil kijang di belakangnya terus Vespa tuh ada anak foto depan Vespa kan. Itu emang sebelum berangkat foto dulu yuk. Foto, mumpung masih belum lecek. Iya, foto dulu habis itu berangkat. Jadi ikon juga tuh akhirnya fotonya. Akhirnya iya. Itu stikernya kan ada stiker two-tone juga tuh di skuternya kan ada skate lampu-lampu emang gitu konsep gitu. Emang udah kayak gitu. Udah gitu. Emang udah ngulik lah ya. Udah ngulik kayak Udah gitu. ska gitu. Yang paling banyak itu siapa sih? Kembar yang paling banyak cari tahu tentang ska kan image-nya dulu artificial itu kan emang apa ya kayaknya emang lebih ngeroots lah kalau dibilang walaupun musiknya emang ada kencengnya juga tapi dibilang lebih mendekati roots-nya ska ya kan kalau misalnya orang-orang sekarang nih berpikirnya gitu dibandingkan band-band lain gitu. Nah itu maksudnya emang udah ada yang cari tahu duluan itu emang dari informasinya waktu itu dari mana sih? Barang-barang sih sebenarnya nyarinya. Barang-barang. Cuman yang paling antusias emang gua, Berry, sama Kabul. Tuh kalau gua sering kalau nggak dari tongkrongan gitu ya tukeran, tuh kopi-kopian atau ada dulu tempat di Mester tuh. Oh di Mester ya. Nah Mester itu Urip. Jalan Urip. Ya Jalan Urip. Terkenal deh. Jadi itu kaset bajakan atau kaset lama tuh banyak gitu tuh. Nah itu ada beberapa anak punk yang memang ngelapak di situ. Tuh dia jualan pokoknya apa aja lah, mungkin kayak CD kaset skinhead, punk, hardcore, ska, terus kayak gue pertama kali dengar Metas itu dari CD. Dari Mester itu kan. Mester itu. Jadi awalnya memang gue cuma tahu doang kan Metas, Mesias gitu. Wah Metas gue ngulik, ada Metas nih. Gue dengerin, pas gue dengerin tuh pas lagu yang pop. Ini mana sekarang? Iya. Gue beli aja gitu. Iya pas yang gue dengerin bukan lagu ska. Kok ska ya? Agak dengerin aja. Tapi emang dari literatur yang lu dapet era itu emang Metas itu termasuk salah satu band ska juga ya. Karena kan ya itu ya, maksudnya di Tuton kan yang besar itu kan. Iya. Spesial, selector gitu kan. Tadi lu bilang musiknya skinhead. Emang di zaman itu lu sendiri deket sama skinhead? Enggak sih. Enggak. Enggak. Tapi karena pada saat itu apa punya temen nggak gitu yang skinhead gitu? Ada. Jadi di kampus gue emang dulu ada. Ya kampus ini kampus buangan ya gue ada namanya. disebut. Nggak sekarang udah keren. Kameramen nggak apa-apa ya, kamera bundar. Cari aja nih. Itu kampus ya. Jadi di situ kesel alumni, abang-abangan ya, nggak kesel tapi jelekin alma mater kan. Enggak, tapi emang di situ tuh banyak anak-anak underground, mulai dari grindcore,
punk rock, hardcore, ska gitu. Pokoknya skinhead, root boy, punk ada di situ. Britpop. Oh emang zaman itu emang ada root boy-nya juga? Iya, root boy-nya emang Hadi. Oh lu udah sempat deketnya di situ? Udah Iya. Oh. Dia kan kakak kelas gua di situ. Oh. Hadi gitu. Lu umur berapa sih? Hah? Pokoknya lu sama Hadi sama. Lu sama Hadi beda 2 tahun. Iya. Kalau dari lu sendiri Wo, gimana? Apa tuh? Sempet nggak deket sama anak-anak yang di subculture gitu? Enggak. Yang Enggak. apa? Kalau Itu gue ngakuin enggak. Enggak. Makanya mungkin waktu itu sempet beberapa kali ada clash, istilahnya mungkin penolakan ya di JFGF itu, mungkin karena kita tidak ada yang kenal sama anak-anak subkulturnya. Gitu. Jadi mungkin dianggapnya lu nggak nongkrong lu gitu. Jadi lu bukan band yang nongkrong gitu. Jadi kita juga nggak tahu mau mulai dari mana karena kita nggak ada yang kenal gitu. Jadi juga ya serba salah juga. Ntar kita mau masuk ternyata dianggap so akrab apa segala macamnya kan. Ya jadi pada saat itu emang kita ya istilahnya sendiri aja gitu. Jadi emang di saat itu emang walaupun lo udah ngedirin Junvan Gang Fu dan udah jalan juga, emang nggak nongkrong sesama band ska gitu? Kalau sesama band ska enggak, cuman mungkin kalau dulu itu kita deketnya sama Waiting Room. Waiting Room. Makanya kita diajak untuk pas mereka rilis launching album tuh, di poster kita diajak jadi band pembukanya gitu. Oh itu awal-awalnya manggung di poster tuh. Nah terus kalau yang tadi kan lu bilang Clash Bang nih, gue mau nanya nih. Ini dua-duanya nih kan sama-sama udah kisahnya di major label tuh dari awal sebelum masuk sampai masuk gimana? Gua Bang Dawo dulu deh. Jadi awalnya kan ya itu kita sering main di acara-acara so-called underground lah ya, maksudnya istilahnya di skena underground pada saat itu. Jadi lumayan sering main, terus sampai akhirnya kita bisa masuk di major label. Ya pada saat itu kan emang lagi ini ya, lagi hot-hotnya anti kapitalis, ya kan? Jadi semua band yang masuk major label itu dianggap berkhianat, istilahnya, ya kan? Dianggap berkhianat. Gitu. Cuman ya komersil lah, pada saat itu wah lu komersil lu, sampai beberapa kali gue diomongin lah beberapa kali diomongin lu udah nggak pantas main di underground. Terus ya yang gue bikin gue jadi ngegas juga adalah emang lo siapa gitu, maksud gue gue nggak boleh main di sini sementara lo kan bukan panitia, yang undang gue panitia bukan lo gitu. Nggak, tapi itu lo dihubungin apa? Kesini dong, lu gue mau ngomong nih masalah gini. Kagak, jadi di saat gue habis manggung disamperin. Itu manggung sama band-band underground? Iya. Oh, nggak yang sama band-band yang bukan. Jadi emang di waktu itu gue main di mana ya? Kalau nggak salah di Youth Center deh. Oh, Youth Center, Rotista. Iya. Itu jadi berapa kali gue disamperin gitu, diomongin lah macam, lu udah nggak pantas untuk main di sini karena band lo udah komersil. Iya, gue nggak sebalik, maksud gue ya emang hak lo apa gitu, maksud gue ya kan gue kan yang ngundang panitia, bukan kemauan gue juga gitu. Maksudnya mereka mungkin pengen Junvan Gang Fu main di sini, ya gue fine aja. Itu maksudnya abis manggung tiba-tiba lu gini. Iya, kayak gitu. Senokiran datang Rame-rame. Iya. Kalau Ombor gimana? Di Artificial sendiri sempat nggak sih ada kayak gitu-gitulah? Enggak sih sebenarnya kalau dari Artificial, alhamdulillahnya. Karena jarang manggung juga kayaknya. Pada kondisi sudah masuk label, seingat gue sih enggak ya. oh enggak? Karena mungkin udah sering main juga sama yang anak underground juga mungkin. Nggak tahu, mungkin ada korelasinya ya. Dulu memang Artificial itu ya karena memang masih ke bawah euforia jiwa underground ya. Jadi oke, kita masuk major label, tapi kita punya rules nih. Pokoknya nggak mau interview majalah yang tidak ada konteks dengan musiknya. Tapi emang nggak pernah ada. Cuma Hai doang, Berarti ada. Tapi Hai kan itu dulu barometer musik buat anak. Iya betul. Masih diterima lah ya. Iya. Meskipun. Tapi sebenarnya bersyukur juga. Esek gitu. Ani arah bisa pertimbangan kalau yang itu gitu. Cuma kan lu banyak ya, ada kawanku, ada DKIS, ada gadis Ya pokoknya yang berarti yang berhubungan dengan musik aja ya. Berhubungan dengan musik. Oh jadi Hai sama MTS. Oh iya. MBS. Iya. Akhirnya ya itu, manajer gue juga bingung kan. Dari majalah-majalah pada ngontek gitu ke label, minta interview. Tapi dari kitanya nolak, nggak mau gitu. Terus labelnya juga kan biasa kan nawar-nawarin ke TV-TV, ini ada artis baru gue gini-gini gitu.
Terus kita di kontak nih, lu ada jadwalnya di Kuliah BCA. Mainnya sama siapa bang? Sama Krisdayanti? Enggak. Oh gitu ya, ada. Iya. Jadi ya kayak gitu, maksudnya kayak masih ada rules yang kita Itu jaga. untuk misalnya untuk live performance gitu ya, dibarengin sama si Krisdayanti gitu. Mungkin kalau misalnya tandemannya ya misalnya ada Netra atau Naif atau apa gitu, kita mau gitu ya, karena oh ya kita main dengan band-band keren gitu. Tapi kalau main dengan Krisdayanti atau apa, wah kayaknya nggak Kejauhan. iya, kayaknya nggak ini juga gitu. Cuma juga akhirnya banyak kita tolak. Awal masuk buletin gimana? Dulu kita kotak. Habis itu kita buletin. Kotak apa artificial? Habis itu kita buletin. Kita bosan. Jadi dari 98 kan emang Artificial udah aktif bikin lagu. Terus 97, 98 rilis si demo live itu. Ya. Jadi Subtitle ya? Subtitle enggak, apa? yang Live Sucks and So Are We. Oh iya, Live Sucks and So Are We. Karena pada saat itu gue terinspirasi sama Naif, terus Sixtol, terus pokoknya ada beberapa band lah gitu kayak Naif sebelum albumnya rilis itu tuh udah beredar tuh kaset kopian itu udah tangan tuh. Kamu punya tuh. Ya kan? Jadi udah tahu tuh kita ini Naif nih musiknya kayak gini. Sixtol juga, Sixtol, padahal mereka nggak punya, belum ada album belum rilis. Kita pikiran kita kayak gitu aja yuk. Udah kita bikin demo live gitu kan. Demo live bukan demo track kan dulu itu juga nggak ada. Bikin lagu sendiri, bikin cover sendiri. Ya udah tawarin setiap manggung. Terus gua sama Kabul juga sempet ngelapak ke SMA gitu kan. Masih mohak tuh. Masih pride emang ya. Ada fotonya. Iya. Ngelapak gitu kan. Depan SMA tuh lalu jualan kaset fotokopian, terus ada kaset Artificial gitu kan. Band bule nih, band bule. Bokis-bokisin anak SMA. Kayak gitu aja, tapi lama-lama mulai nyebar. Akhirnya kita lumayan tuh dapet panggilan main di pensi gitu kan. Artificial main di pensi lumayan. Kalau Junfan Gangfu sendiri bisa masuk Sony waktu itu gimana ceritanya? Awalnya itu tadi yang tadi gue bilang, kita kan sempat ngedarin ke beberapa label segala macem. Sambil BD ya. Hah? Bangga loh. Masuk, pemirsa masuk. Jadi apa namanya? Sembari kita nawar-nawarin itu kan, sempat berapa kali. Pertama kita dipanggilnya sama ini labelnya di sub labelnya si Aquarius dulu, apa tuh Pops yang ngerilis Tip X. Pada saat itu kita dipanggil ke situ. Mereka bilang apa namanya, kalau kalian masuk ke sini, jadi dia udah ngasih tahu tuh sebelumnya, kita juga punya band ska tapi belum rilis, namanya Tip X. Jadi kalau kalian masuk sini, Tip X-nya kita geser jadwal rilisnya, kalian duluan. Oh ya udah deh, kita pertimbangkan dulu. Terus ya udah pas kita lagi apa namanya, lagi nunggu kabar sembari pokoknya manggung segala macam, si pihak Sony nelfon mau ketemu, akhirnya kita kesana ke Sony. Terus ternyata tawarannya lebih banyak menguntungkan kitanya pada saat itu. Jadi kita tertarik untuk masuk label Sony. Akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke label Sony. Karena untuk ya pokoknya tadi apa namanya, keuntungan lebih banyak lah. Maksudnya Internasional juga kan. Dari segi expose-nya segala macam lah ya. Sampai akhirnya begitu kita diteken kontrak, si label Pops tahu kalau kita di kontrak sama Sony. Akhirnya mereka cepet-cepet tuh ngerilis Tip X. Jadi begitu Tip X rilis, pihak Sony-nya kelabakan. Wah, dia udah rilis. Ya udah, gue dikebut jadinya. Jadinya pas jadi gue waktu itu udah bikin yang 3 lagu itu tuh awal. 3 lagu awal itu udah gue bikin, tapi masih gue rombak-rombak dikit liriknya. Sampai akhirnya harusnya gue belum take vokal hari itu. Tiba-tiba gue lagi nungguin, kalau nggak salah waktu itu siapa ya terakhir, lagi brass section deh kalau nggak salah. Gue masih harusnya 2 mingguan lagi gue harus take vokal. Tapi karena diburu-buru, jadinya, wah nanti lo take vokal ya jam 7 malam gitu. Itu jam 4 lah kalau nggak salah. Hah?
Yang mana? Ya lagu yang belum ada itu yang belum kerekam waktu itu. Tapi lirik udah ada. Belum ada. Ngebut gue. Akhirnya gue bilang ya udah lo kasih waktu gue ya 3 jam lah. Ntar gue jam 8 nih gue masuk, gue bilang gitu. Ya udah gue Boti. sambil makan kok di depan studio ada pecel lele, gue makan pecel lele. Akhirnya jadi tuh album Bruce Lee. Pakai kertas itu ya, kertas apa namanya? kertas bon, kertas nasi. Ya kayak gitulah maksudnya. Jadi emang sebenarnya kalau mau belak-belakan ya gue bilang itu liriknya gue bikin untuk yang sisa lagunya 8 kurang lebih 7 sampai 8 lagu itu gue bikin dalam waktu 3 jam. Gokil. Gua nggak nyangka yang gua dengerin kasetnya ternyata ya 3 jam liriknya. Itu udah om tekanan Itu gua nyari ke toko kasetnya dulu, ini apaan album, tapi bandnya gua tahu nih ternyata Makanya lo 3 kalau- Oh, Bruce Lee terciptanya di pecel lele. Iya betul. Makanya tapi pecel lili gitu masih. Keceli. Enggak, kalau zaman dulu kan kalau nggak gitu pasti ada poster gitu. Poster Bruce Lee, Bruce Lee. Jadi kalau lu misalnya punya nih albumnya Junfan Gangfu, lu baca lirik-liriknya kagak ada nyambung. Yang pertama ya. Iya, lu pertama. Kalau di artificial sendiri, Kembor kayak gitu nggak sih? Pecel ayam kalau gua. Sebelahan ya. Ini kayak perang label gitu ya kalau bisa dibilang ya ini ya. Iya sih, Iya bisa, nggak sih? bisa. Jadi kalau zaman dulu zaman itu kayaknya hampir setiap label punya band ska, Iya. rilisan band ska gitu. Kayaknya nggak cuma ska doang sih, kayak emang mereka kan kayak udah ngikutin tren ya. Iya, jadi pokoknya apa yang lagi tren saat itu ya mereka harus Masuk. rilis Hmm. apapun itu gitu. Tapi itu pakai sistem kebut juga nggak? Waktu album self-title-nya Kalau itu artificial. justru artificial yang ngebut. Artificial yang Iya. kebut. Jadi kita dulu dikasih shift 40 shift, terus dikasih budget dengan sekian rupiah gitu ya. Iya. Wah, gimana caranya nih kita bisa menghemat budget dan lebihannya banyak. Iya. Coba dudut 20 shift. Jadi bisa hemat 20 shift. Ya duit makan. Akhirnya ya udah dikantongin. Akal-akalan sih miskin. Betul. Tapi di era itu, di era zaman 96 ya, 97 ya, 96 97 ya, sampai 2000 itu ska kan emang jarang ada yang pakai brace session. Nah, gimana sih ceritanya kok Junfan Gangfu dan Artificial bisa pakai brace session saat itu? Padahal ada band-band ska dulu nih kayak Sixtol, sempat mainin ska juga kan, tapi nggak pakai brace session. Terus ada beberapa band-band juga yang sempat nggak pakai brace session karena emang saat itu emang mungkin sulit ya nyari pemain brace session ya. Susah. Nah itu gimana tuh cara ngakalin, apa emang denger lu denger band ska harus pakai brace session gitu? Gimana sih? Dulu emang ada beberapa band yang jadi influencer Artificial kan, salah satunya Mati Boston kan. Terus ada apa namanya Scarface, terus siapa lagi apa yang Banner yang dulu sering kita bawain lah gitu. Nah terus dulu masih bawain Operation Ivy, masih berempat dulu, gua, Kabul, Rangga, sama ada satu teman di kampus juga. Terus akhirnya kita kepikiran, wah ini kayaknya seru nih kalau pakai alat tiup nih. Nah kebetulan ada tetangga gua kayak dia punya teman di rumahnya Edo di asrama itu, sama Korsik Cibubur. Bang, ada tuh kakaknya temen gua, dia main itu tuh alat tiup. Oh ya udah, coba deh anterin gua kesana. Wah anjir komplek tentara gitu. gua ke Tentebo nih. Di prank. Yo, spontan. Kan ya akhirnya gua temenin ngobrol-ngobrol. Ternyata dia kan satu kursi gitu kan. Terus gimana gue jelasin nih ya, musik ska belum banyak yang tahu juga gitu kan. Gue kasih beberapa lagu gitu, ini jatuhnya apa ya, grunge apa alternatif? Nggak dua-duanya. Oh ini maksudnya alternatif rock. Biar cepet aja gue Ngomong sama tentara lagi ya. Iya, gue ngomongin apaan gitu kan, udah alternatif rock. Kita manggungin mana di kafe. Poster kafe bener. Di kafe. Oh iya, akhirnya dicariin tuh sama Edot tuh. Pertama kali gue ketemu Edot. Cariin sama Edot,
tetangganya gitu kan yang main alat tiup juga. Terus ada satu tuh yang memang dia senior, main saksofonnya cakep, jago gitu kan, biasa di kafe juga. Ya udah diculik sama Edward, mau latihan gitu kan. Oke, kita manggung nih kafe. Bisa pertama kali manggung tuh, gue ingat 2007 pertama kali manggung dengan alat tiup. 2007 November kalau nggak salah deh. November 2007 yang di poster. 2007. 2007 97. Oh iya aja. Jauh banget. Saleo emang. 97. 97 pertama kali manggung alat tiup di poster gitu kan. Rame tuh. Wah, chaos kan. Masih jarang, maksudnya kayak artificial, Junfan Gangfu. Yang pakai alat tiup masih belum terlalu banyak. Walaupun iya, niupnya juga seru gitu, niupnya nggak seru. Jazz lah ya pokoknya. Jazz lah pokoknya melenceng sedikit. Strukturnya tuh nggak jelas. Yang penting ada. Iya gitu. Nah, artificial kebetulan biasa-biasa aja, bukan anak jazz, itu niupnya gitu-gitu aja. Wah seru tuh. Ludah-ludahan biasa standar, ludah-ludahan naik ke atas panggung gitu kan segala macam. Shock tuh pemain saxophone gua tuh. Udah ada toko juga kan. Shock habis itu ngambek pulang-pulang. Apa ini gitu ya? Saya seumur hidup baru sekali main musik di ludahin. Begitu mau dibayar. Gue udah kemana aja, gue mau ngomong apa? Tentara ya. Iya. Udah gitu, umurnya lumayan juga gitu di atas gue. Iya bang, sorry. Ya bang, gue gak mau ikutan lagi tuh. Gak apa-apa bang. Habis itu dikenalin tuh sama si Bengek tuh. Lucu lagi nih, Bengek dulu masih kayak anak motor. Terus pakai apa? Jaket ini, PT. Dulu kan mungkin masih loreng-loreng gitu. Buset deh, siapa lagi? Ormas di bawah. Tadi tentara ya. Orang juga. Kayak motor trondol gitu, kayak jaket PT gitu kan. Wah, anjing gitu kan. Serem-serem juga ya. Nggak tahu gitu. Kalau dari Junfan Gangfu sendiri gimana? Kalau Junfan Gangfu emang awalnya itu sebelum bikin album itu brass sectionnya dulu cuma trompet. Jadi trompet satu, itu kebetulan adik kelas. Adik kelas di lab school, jadi angkatannya jauh di bawah kita. Kebetulan dia bisa main trompet. Si Amar yang sempat di Malik. Iya. Itu tadinya di Junfan Gangfu awalnya. Dia main trompet. Bisa kan? Akhirnya kita sering manggung bawa dia sampai akhirnya dia suka kewalahan sendiri, karena kan sendirian tuh main trompet, ya kan? Niup mulu ya kan. Dan ternyata karena gue nggak begitu deket sama adik gue kan, karena beda umurnya jauh 7 tahunan. Ternyata dia bisa main trompet, cewek. Jadi di sekolah dia belajar marching band juga. Ternyata bisa main trompet, ya udah diajak main bareng, jadi ditandemin tuh si Amar sama adik gue yang cewek itu. Cuman karena sering manggung malam dan dia masih SMP, sama nyokap gue diomelin. Jadi akhirnya nggak boleh ikut-ikut lagi. Sampai akhirnya Amarnya juga udah waktu itu kan karena masih SMA, dia juga sempat dilarang berapa kali sama orang tuanya untuk manggung-manggung. Jadi akhirnya kita mau nggak mau cari lagi. Akhirnya ketemunya dari marching band juga sih awalnya. Dari marching band. Awalnya dari marching band, gue sampai lupa namanya siapa itu. Ternyata dia punya teman juga yang bisa main trombon, ditariklah tuh si Ibnu. Tapi dari si Ibnu ini tadinya bukan di marching band, bukan megang trombon, dia megang snare. Tapi di Gangfu dia nyoba belajar main trombon gitu, sampai dia minjem juga main trombonnya, sampai akhirnya ketemu yang lain-lain juga itu dari kawan-kawan juga sih. Jadi kayak si Zendi gitu dari teman juga gitu. Ada yang referensiin itu, coba temen gue bisa main saxophone, ya akhirnya diajak-ajak aja sih. Terus sempat ngerasa annoying nggak sih zaman itu ska dengan ludah-ludahan gitu? Sempet nggak sih Junfan Gangfu atau artificial ngerasa kayak gini amat sih nih gitu. Terus pengalaman yang paling gak enak tuh apa sih? Ayo dong ceritain. Gue soalnya dulu sih diludahin orang. Emang ini ya, maksudnya emang setiap acara ya begitu gitu. Soalnya kalau gue jadi penonton pun gue yang ngeludah. Gitu. Salah satu pelaku. Iya, jadi sama aja. Iya, nggak terlalu annoying juga sih. Kalau gue sih, ya agak mengganggu pada saat dibikin apa ya, maksudnya kayak tadi mungkin ada kayak salah satu personil lo kan yang nggak nyaman gitu kan. Beberapa personil gue juga kan bukan dari tempat main yang acara-acara begitu kan. Jadi kan begitu ngeliat kan shock juga.
waktu itu Soalnya juga lu dulu ada vokalis cewek kan? ada vokalis cewek juga gitu untuk jadi backing vokal juga. Makanya dia juga sempet bingung juga nih apaan sih begini nih kayak gitu. Terus ya apa namanya ya agak nggak nyaman sih sebenarnya sih agak nggak nyaman. Dan sempet gue pernah satu waktu di poster kalau nggak salah gue lagi nyanyi tiba-tiba ada ludah masuk ke mulut. Ada ludah masuk ke mulut. Dan itu berasa banget itu ludah kental mas. Ya lo tau lah pokoknya. Dan lo tau kan itu bukan ludah lo jadi lo tau ya kan masuk itu gue tinggal nyanyi gue ke belakang gue udah kayak muntah gitu sampai gue kumur air sebaskom itu semua gue yang ada di situ gue kumurin aja Gitu yang lo komunin yang ludah juga. Ya pokoknya kayak gitu sempat kan waktu itu hampir setiap panggung begitu gitu. Makanya gue juga agak nggak nyaman juga sih begitu kelar manggung baju gue bau ludah gitu. Bau jigo. Tapi nggak kapok tuh. Nyaman nggak nyaman pasti nggak nyaman lah. Iya. Main ludahin. Cuman ya mau gimana. Tapi kapok nggak waktu itu? Nggak kapok. Tetep ya kalau dia udah di poster manggung. Tapi ya sempat dikomplain nggak sih? Gue nggak mau lagi main di acara tuh diludah-ludahin gitu kan? Karena emang lu bilang tadi bukan dari. Iya, ada beberapa personil gue yang emang nggak mau. Akhirnya kita makanya kebanyakan dress section gue gonta-ganti pas sebelum gue album. Karena itu tadi mungkin itu juga. Soalnya brass section banyak kan bukan dari ini kan. Iya. Bukan dari skena kan. Jadi begitu ngeliat gitu kan shock gitu, ini apaan sih begini? Gitu. Terus Udah cowok semua. iya. Ludahin. Tapi emang sempat ada kepikiran tuh kan apa encore gitu kan dari beberapa lagu-lagunya Artificial maupun Junvan Gangfu tuh ada part yang emang sengaja buat cooling down gitu ya, yang kayak lebih santai dibandingkan part-part sebelumnya yang kenceng gitu kan. Nah kan ada tuh yang part santai di Artificial juga ada kan di lagu Generasi Berontak ada part santainya nggak terlalu dikebut-kebut banget gitu. Itu emang sengaja diciptain buat bikin penontonnya habis gebuk-gebukan gitu santai dulu, relax bentar, habis itu gebuk-gebukan lagi, ludah-ludahan lagi atau gimana sih? Nggak emang atau nggak ada pikiran asal yang penting ciptain lagu Cuma gitu. bikin musik nggak ada konsep ya, Woy. Iya. Oh nggak ada ya emang? Nggak ada. Oh. Gitu aja bikin aja gitu. Ketemunya nada ya begitu. Udah, jadiin aja udah. Ntar mesti gini-gini nggak ada sih, nggak belum segitunya juga. Ngalir aja. Ngalir aja. Ya kali aja kan emang namanya habis ludah-ludahan kan. Lalu santai dulu kali lagunya pelan-pelan gitu. Habis itu ludah-ludahan lagi yuk. Nggak ngaruh sih. Gitu. Lagunya pelan gitu. Nggak ngaruh. Terus tetap ludah-ludahan juga.